Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih setia Tuhan yang sudah memberkati kita, Dia yang sudah menjaga kita di saat kita istirahat. Dan pagi yang indah ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesegaran tubuh roh jiwa kita, sehingga kita dapat datang beribadah, menyembah, memuji, memuliakan namanya. Mari kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia, di mana Tuhan yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia lahir bagi kita, Dia menebus segala dosa-dosa kita, dan kita dilayakkan untuk datang menghadap Bapa di surga. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau agungkan namanya, Juru Selamat dunia yang telah lahir ke dunia, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dalam terang yang ilahi, dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Amin. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat
kita datang pada Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kasih setiamu yang begitu besar akan hidup kami. Engkau telah turun ke dunia ini, lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang baik. Engkau sungguh Allah kami yang mulia. Engkau yang layak terima segala sembah puji syukur dari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ibadah pagi hari dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau yang melawat setiap kami, mengurapi setiap kami, menjamah setiap hati pikiran kami untuk kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang berjalanan Tuhan. Engkau pimpin mereka, sampaikan ke tempat dalam keadaan baik Tuhan. Sehingga kita bersuka cita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Waktu kami persilakan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi ini kita diberi kesehatan, kesegaran oleh Tuhan untuk kita bersama-sama dapat bersekutu beribadah kepada Tuhan. Ya, kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Dan bulan ini adalah bulan Natal ya. Kita suasana Natal dalam bulan ini, dan tema Natal di gereja kita saat ini adalah ya, Yesus datang untuk menyiapkan dirinya untuk masa depan kita semua dari di dalam dunia ini maupun sampai kekal selamanya. Maka kita mau mengikuti ya acara Natal ini setiap minggu, setiap acara Natal yang sudah dicantumkan untuk kita adakan, kita ikuti semuanya supaya kita memahami ya, tentang berkat Tuhan yang besar, tentang keselamatan, di mana Yesus lahir bagi kita semuanya. Ya. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita layak bersuka cita karena Yesus telah lahir ke dunia ini. Mari kita berglori, kita bersuka cita bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi
kita sama-sama berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap berdiri, kita tetap bersuka cita. Mari kita sambut Sang Raja yang telah turun ke dunia buat kita semua. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari puji Hosana, puji Hosana, 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 puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, Hosana, Hosana,
puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, sana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, amin. Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saya duduk kembali, saya persilahkan. Mari kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ini satu ayat saja. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Sudah ketemu semua? Mari kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Inilah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita imani firman Tuhan ini. Kita mau memberikan yang terbaik melalui harta kita. Kita memuliakan Tuhan melalui kekayaan kita, harta kita, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan manggilmu, beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Janganlah harapkan
sama-sama mengundang dari petugas untuk mendekati persembahan. Mari kita serahkan persembahan ini pada Bapa. Sungguh ucap syukur Bapa bahwa pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan yang menjadi milik Engkau Bapa. Ucap syukur bahwa kami boleh memberi persembahan pada pagi hari ini. Itu semua bukan karena kuat kuasa kami, melainkan karena kemurahan Engkau yang memampukan kami untuk memberikan persembahan ini kepada Engkau. Kiranya berkati untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya boleh dipergunakan untuk menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu, terkhususnya di GBI Gelombang Mulyo ini. Dan kiranya setiap persembahan yang kami berikan ini boleh menyenangkan Engkau Bapa, dan kami boleh memuliakan Engkau lewat setiap apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mau menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya, kita yakin firman Tuhan akan jadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Dia akan menerangi setiap jalan-jalan kita. Mari kita sama-sama berdiri. Ku rindu sabda-Mu Tuhan. Ku rindu firman-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Mari bentuk hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu sabda-Mu, rindu sabda-Mu, rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus
berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah. Waktu selanjutnya kami silakan pada Bapak Sidang untuk membacakan firman Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau, untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, Allah yang besar, yang hidup, yang rela berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini setelah kami naikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, berkati kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan, terkhusus di mana Engkau rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kami, supaya kami memahami sehingga menumbuhkan iman kami kepada Tuhan, dan kami lebih setia dan taat akan Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak apa-apanya. Kiranya Tuhan memampukan, beri kuasa, beri hikmat untuk hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala kegelapan roh-roh jahat, penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau di dalam pemberitaan firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan biarlah Roh Kudus menguasai jalannya firman Tuhan ini, memberkati kami. Terima kasih Bapa,
Kami serahkan saat pemberitaan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tadi saya sampaikan bahwa ini bulan Natal, di mana kita sudah mengadakan Natal PKMB ya, dan nanti kita akan setelah ibadah kedua kita akan mengadakan Natal sekolah minggu, dan sore nanti di Pucang Gading juga mengadakan Natal. Kiranya marilah kita memahami tentang arti Natal ini yang sesungguhnya. Ya, saudara-saudara dapat mengikuti perayaan-perayaan Natal yang diadakan oleh gereja. Saudara sudah menerima ini semuanya. Ini adalah daftar di mana gereja kita mengadakan Natal. Supaya saudara mendapat ini semua supaya tidak ketinggalan mengikuti acara Natal di gereja kita. Ya. Ini adalah jadwal ibadah perayaan Natal gereja kita. Saudara kalau tidak ada, belum punya ini, minta pada sekretaris gereja, ya, supaya saudara bisa mengikuti semuanya ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Natal memang merupakan hal yang sangat sukacita karena kita memperingati akan kelahiran Yesus Tuhan kita, ya. Makanya setiap Natal di mana-mana termasuk kita mengadakan Natal dengan sukacita, ya. Tapi meskipun Yesus menjadi alasan munculnya pesta sukacita seperti di mana-mana pun juga, ya, dengan sorak-sorai, dengan gegap gempita, ironisnya bahwa Yesus sering diabaikan, ya. Seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 2, ya, dia dihindari, ya, dihina, diremehkan, itu yang terjadi. Ya, nubuatan itu memang terjadi sampai saat ini. Hanya setiap Natal, setiap orang Kristen merayakan, bahkan berlebihan merayakan, tetapi makna, ya, daripada Natal itu mereka tidak menghayatinya, bahkan mengabaikannya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah kabar, ya, yang baik yang perlu dirayakan. Ya. Pada saat itu malaikat Tuhan datang pada para gembala di Bethlehem menyampaikan berita indah, ya, bagi manusia. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-10, ya, dikatakan di sini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Selama bertahun-tahun bangsa Israel penuh penderitaan di dalam suatu penjajahan, sehingga secara rohani mental mereka down, semuanya hancur. Ya, mereka merindukan untuk pembebasan semua itu. Alam mendengar, Allah mengerti tentang hal itu, maka ia datang untuk membebaskan mereka.
dari segala kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa dosa, sehingga mereka bisa bersukacita, berbahagia di dalam hidup ini, dapat menikmati hidup ini dengan sesungguhnya. Ya. Memang kabar Natal ini layak untuk dirayakan, karena berita ini adalah berita yang paling baik di dunia ini, di mana Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi saudara dan saya, ya. Jadi merayakan Natal itu karena Allah mengasihi kita. Ini yang disampaikan Yohanes kepada setiap orang termasuk kita di dalam pembacaan tadi, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sangat luar biasa, saudara. Luar biasanya karena tidak setiap orang, tidak ada seorang nabi rasul pun bisa memberikan kelepasan, kebebasan, kehidupan yang kekal. Ya, hanya Allah sendiri melalui Yesus Kristus dia turun ke dunia ini. Ya, saudaraku, inilah adanya Natal, di mana kasih Allah yang diberikan kepada dunia ini. Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya, sehingga datang ke dunia sebagai manusia. Ya, yang perlu dipahami. Ia turun sendiri ke dunia ini sebagai manusia, supaya saudara dan saya ini dapat mengerti, ya, mengenalnya, memahami sifat-sifat Allah yang penuh dengan kasih, kemurahan itu melalui Yesus Kristus. Ya. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal 1. Ya. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, ya. Ia, perhatikan, ia ini adalah Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya dan yang penuh dengan kekuasaan. Ya. Jadi Yesus ini adalah Allah yang mengasihi manusia, yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini arti Natal sebenarnya hal yang demikian, yang dia menyiapkan bagi manusia yang berdosa, yang menderita sengsara mati dalam neraka, ya, memberikan, menyiapkan masa depan yang luar biasa. Baik masa depan di dunia ini, dia akan Immanuel, menyertai, melindungi, memberkati, menuntun, membimbing dalam hidup kita, dan menyiapkan masa kekal, hidup untuk selama-lamanya bersama dia di surga. Ya, itu yang luar biasa bagi kita semuanya, di mana kita memahami tentang Natal, tentang kelahiran Yesus, di mana Tuhan Allah turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia untuk saudara dan saya, supaya mempunyai masa depan
yang indah, ya, baik di dalam hidup ini maupun masa kekal. Ya, itulah Allah kasih. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Allah dalam kekayaannya semuanya yang dimiliki oleh Allah, ya, memberikan kepada kita segala sesuatu yang dapat kita nikmati. Ya. Ini kita kadang tidak memahami hal yang demikian ini, sehingga kita kadang segala sesuatunya, apa langkah kita itu meninggalkan dia. Kita tidak peduli dengan dia, bahwa dia Immanuel menyertai kita, menjanjikan yang terbaik bagi kita, akan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Ya, Yohanes 8, Roma 8 ayat 28. Dia ingin demikian untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Ya. Tapi kadang kita mengabaikan, saudara-saudara. Kita melakukan segalanya tanpa ya, minta izin Allah, tanpa minta tolong Allah, seolah-olah kita sudah mampu sendiri dengan segalanya. Dan akhirnya apa? Akhirnya banyak kegagalan yang kita alami. Ya. Coba kita buka di dalam 2 Timotius pasal 6. Ya. Timotius, 2 Timotius, 1 Timotius, Pak. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. Perhatikan itu. Paulus mengingatkan ya, kepada Timotius, kepada kita semuanya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, ya, melainkan kepada Allah di dalam kekayaannya, kekayaan Allah yang dimaksudkan, memberikan kepada kita segala sesuatu yang untuk dinikmati. Ya. Inilah sebagian-bagian dari kasih Allah kepada kita, supaya kita tidak tergelincir, tidak tersesat, hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kedudukan kita, sehingga kita lupa bahwa semuanya ada dalam kuasa Allah. Yang sebenarnya Allah itu mengasihi kita dengan wujud dia turun ke dunia ini untuk rela berkorban membebaskan kita dari segala penderitaan kita, kesusahan kita sewaktu dosa menguasai kita. Ya. Itu diberikan kepada kita untuk kita nikmati, dikatakan di sini, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menyambut Natal ini, menyambut kelahiran Yesus, menyambut Allah di dalam Yesus ini, dengan sungguh-sungguh hidup di dalamnya, kita dapat menikmati segalanya dari Allah itu. Bukan hanya hal-hal yang fana ini saja, yang penting hal yang rohani. Kadang rohani kita sering mengabaikan. Padahal itu hal yang paling penting dalam hidup kita. Ya. Hal rohani, hal batin, hal jiwa kita. Saudara, kalau batin saudara, jiwa terguncang, sudah tubuh saudara hancur. Banyak kan peristiwa-peristiwa demikian.
ada pembunuhan, ada perkosaan, ada pencurian, ada segalanya. Itu karena apa? Karena rohaninya mati. Rohaninya tidak jalan. Tubuhnya dikendalikan oleh kedagingan, dikendalikan oleh dosa. Akhirnya hidup menderita dan segalanya. Tapi kalau rohaninya, kekayaan dari Allah tentang rohani itu ada di dalam kita, itu bisa mengalahkan segalanya. Saudara, yang namanya damai sejahtera sukacita itu kan menguasai pikiran kita. Itu yang membuat tubuh kita, perlakuan kita, segalanya itu menjadi indah. Saudara bekerja tenang, rumah tangga damai, segala iya saudara. Coba rohani saudara, mental saudara hancur, rumah tangga pun akan ribut terus. Maka pentingnya kita mengikut Kristus, pentingnya kita bergereja supaya kita, roh kita itu, rohani kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya setiap perjalanan kita, hidup kita itu bersama-sama dengan Dia. Ya, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Ya, Allah bersama kita. Itu yang penting saudara. Ya. Ya. Allah itu senang dengan kita karena Allah itu senang komunikasi dengan kita. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah mendatangi terus Adam dan Hawa untuk bersekutu, untuk berkomunikasi. Ya. Makanya Dia datang ke dunia itu untuk itu. Ya. Dia tidak mengutus malaikatnya atau nabi untuk bersekutu dengan kita, tetapi Ia datang sendiri ke dunia ini karena Dia senang bersekutu dengan kita. Ya. Makanya kita sering baik secara pribadi maupun bersama-sama adakan persekutuan dengan Allah melalui doa, melalui pujian, melalui firman Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Allah itu di situ. Kita akan mengerti kehendak Allah, rencana Allah yang baik dalam hidup kita, dan Allah akan beri kemampuan kita untuk melakukannya. Dan di saat kita melakukan firman Tuhan itu, kehendak Allah itu, disitulah kebahagiaan yang sejati itu timbul dalam hidup kita. Benar Tuhan, benar saudara. Itu selalu demikian. Maka demikian kasih Allah yang besar itu di dalam Alkitab pun dinyatakan bahwa Allah itu kasih. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah itu mempunyai kasih, tidak. Ya. Tapi Allah itu sendiri kasih. Ya. Yang perlu kita pahami semuanya. Jadi kasih itu menjadi karakter Allah, esensi Allah, ya, yang Dia sendiri ya adalah kasih itu sendiri. Ya. Bagi Allah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan itu lebih berarti daripada apapun yang Tuhan ciptakan. Ya, karena apa? Karena itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Ya. Itu saudara. Dari kita ciptakan sendiri, justru ciptaan semuanya itu ada di bawah kita, kita suruh menguasai semuanya. Tapi karena dosa kebalikannya, kita dikuasai oleh dunia ini. Ya toh? Kita dikuasai oleh kedudukan, kita dikuasai oleh uang dan segalanya. Demi uang kita meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan.
Saudara bayangkan, Allah itu bekerja 6 hari lamanya. 1 hari disediakan oleh Tuhan. Dia tidak bekerja selesai untuk beristirahat, untuk bersekutu dengan manusia. Supaya kita semuanya itu 1 hari itu mengutamakan Tuhan. Tapi dasar manusia itu berdosa. Dikasih waktu begitu, waktunya bukan untuk Tuhan, tetapi waktunya untuk mereka sendiri, untuk senang-senang, untuk masih bekerja. Sebenarnya untuk ibadah dulu. Saudara boleh bersenang-senang, boleh bekerja, tapi ibadah dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu jangan dilupakan. Itu Allah menginginkan hal itu dari sejak semula, saudara. Ya, kalau saudara meninggalkan Tuhan, mengutamakan saudara sendiri, walaupun saudara mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan kedudukan, ya itu tidak ada artinya dalam hidup saudara. Ya, tidak ada artinya. Uang itu tidak ada artinya. Ya, di rumah pun menjadi masalah. Uang itu dengan suami dengan istri. Ya. Dalam perjalanan hidup pun akan menjadi masalah juga. Saudara akan dipimpin oleh dosa, dikuasai oleh dosa, sehingga uang itu bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk berbuat dosa. Ya. Akan menjadi suatu kehancuran, saudara. Ya. Dan kasih Allah itu kasih yang tidak berubah, ya, untuk saudara dan saya, ya, baik dalam keadaan kita susah maupun senang, ya, kasih Allah itu sama, besarnya tetap mengasihi kita, ya, tetap mempedulikan kita. Dan kasih Allah itu dia mengasihi saudara dan saya itu tidak peduli status saudara. Status kita itu sama di hadapan Allah. Cuman saat ini saya dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menjadi hambanya yang melayani dia. Dan saudara menjadi jemaat. Sebenarnya tidak ada salah, Allah itu sama. Ya. Sama berkatnya saudara dengan saya itu sama. Kalau kita bersama-sama mengikuti kehendak Allah. Ya. Baik saudara laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa, sama semuanya. Ya. Dan kasih itu tidak akan pernah berubah. Kasih Allah itu adalah konstan, teguh dan tidak berkesudahan. Itu kasih Allah kepada kita. Ya. Ini yang harus kita yakini, kita imani, supaya kita jangan tergoyahkan oleh suasana yang kita hadapi. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya masalahnya saat merayakan Natal setiap tahun, hanya memikirkan Yesus sebagai bayi yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Yang sebenarnya waktu kalau kita saudara perhatikan, waktu bayi itu bertumbuh, Yesus waktu umur 12 tahun saja sudah dapat mengajar hal-hal yang baru tentang hal yang surgawi. Ya. Lain yang diajarkan oleh para imam. Ya, ya setelah dewasa ia melakukan perkara-perkara yang besar yang menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan, ya, yang datang ke dunia ini, ya, memberi teladan hidup kepada kita semuanya.
bagaimana cara hidup yang benar. Ya, Dia sudah berikan kepada kita semuanya, mengajarkan tentang kebenaran dan melepaskan kita dari kuasa dosa. Dengan Dia rela mati di kayu salib. Ya, itu adalah bukti dari bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang berkuasa. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia datang untuk mati, untuk melepaskan kita semuanya dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa kedagingan itu semuanya. Ya. Dan Dia sudah mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pada kesimpulannya, saudaraku, Natal adalah wujud kasih Allah kepada kita. Kasih yang besar yang ada pada Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Demikian Ia datang ke dunia ini untuk mati, bukan untuk hidup. Untuk mati, berkorban bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya dilepaskan dari kuasa dosa dan kuasa iblis yang membuat kita mati kekal selama-lamanya. Ya. Dan selanjutnya Ia bangkit, mengalahkan kematian, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya. Lalu apa yang dapat kita perbuat untuk Dia? Di mana Dia sudah memerdekakan kita, sehingga kita lepas dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Mari kita berikan yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu, kita tidak akan rugi. Ya. Kita justru akan dilipat gandakan pemberian kita, baik hati kita, semuanya. Kalau orang Majus itu memberikan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu menandakan bahwa karirnya, hidupnya, segalanya, ketalentanya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemenyan itu adalah dirinya sendiri untuk persembahan kepada Allah. Hidupnya untuk Tuhan. Dan mur adalah untuk kematian. Jadi hidup ini dalam segalanya, karir kita, segala talenta kita persembahkan sampai hidup kita, mati kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Bukan mati di upacarani itu enggak penting itu. Apa yang dipersiapkan kita untuk mati, artinya mati untuk Tuhan itu gitu. Kita hidup dipersiapkan, hidup kita, mati kita untuk Tuhan. Ya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Itu adalah makna Natal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk pagi ini kami menerima firman Tuhan. Ya. Penjelasan arti Natal, di mana kelahiran-Mu melalui Yesus Kristus di dunia ini untuk mati, untuk berkorban bagi kami, supaya kami dilepaskan dari kendali kuasa dosa
yang menjerat kuasa iblis yang menghancurkan hidup kami. Karena dosa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Engkau datang rela berkorban, mati di kayu salib, dan bangkit naik ke surga untuk menyediakan yang terbaik bagi kami semuanya. Baik di dalam hidup ini, Engkau melindungi, menaungi, menuntun, membimbing, menyertai, sehingga perjalanan hidup kami, hidup yang penuh damai sejahtera sukacita bersama Engkau. Dan Engkau menyiapkan tempat di surga kekal di mana kami akan hidup selama-lamanya bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pagi ini. Supaya jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Hidup sesuai dengan rancangan kehendak-Mu yang baik, yang indah. Sampai Engkau turun ke dunia rela mati untuk kami. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya memahami dan melakukan akan firman rancangan yang indah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Kita akui, kita renungkan kasih Allah yang besar bahwa Dia rela turun ke dunia di dalam Yesus Kristus dan mati untuk kita semuanya. Kita nyanyikan lagu ini, Kaulah Tuhanku penebusku. Kau
kita akan didoakan oleh Pendeta Muda Stefanus. Salam, Bapak Ibu semuanya, sebelum nanti kita bersama-sama memberikan persembahan juga berdoa, mari kita perhatikan untuk beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, hari ini setelah ibadah yang kedua, nanti jam 11, ada Natal Sekolah Minggu. Mohon kehadiran semua murid kelas sekolah minggu, dari indria sampai dewasa. Mohon pendampingan orang tua untuk murid-murid sekolah minggu, khususnya indria, pratama, dan madya, dan partisipasi dari orang tua untuk mengawasi dan bertanggung jawab terhadap putra-putrinya masing-masing. Yang kedua, anak Kairos Ragil Molina, putra dari Bapak Mike dan Ibu Ratih, dari KPW Rut, dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, dan anak Theodore Jati Susilo, putra dari Bapak Yogi dan Ibu Karina, dari KPW Efrata. Mohon dukungan doa untuk keluarga ini, Tuhan Yesus yang menjamah putra mereka, dan mari setiap KPW kita dapat menyatakan kasih melalui iuran sosial yang diserahkan kepada Ibu Herlina Prastianingrum. Kemudian yang ketiga, mengundang seluruh jemaat dalam ibadah dan perayaan Natal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 jam 17. Ibadah hanya dilaksanakan sekali ya, satu kali. Kemudian untuk Minggu tanggal 25 Desember, ibadah tetap dilaksanakan, yakni jam 6.30 atau setengah 7 dan jam 9. Tidak ada ibadah ketiga karena untuk memberi kesempatan bagi keluarga-keluarga merayakan Natal. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu semuanya, hari ini gereja membagikan undangan Natal ya. Kalau Bapak Ibu sudah terima, minggu depan juga akan dibagikan lagi. Tolong Bapak Ibu semuanya, undangan Natal ini bisa dibagikan bersama dengan yang sudah ada di dalam buletin ya. Diharapkan jemaat dapat membagikan undangan tersebut kepada kerabat, tetangga, orang-orang yang selama ini kita doakan dan akan kita jangkau. Jadi kalau Bapak Ibu kan sudah yang hadir di gereja sudah tahu untuk jadwal perayaan Natal, oleh karena itu undangan ini nanti tolong bisa disampaikan, diberikan kepada teman-teman, tetangga, atau kerabat Bapak Ibu semuanya. Jadi kita dapat mengundang setiap prospek yang selama ini kita doakan. Kemudian yang kelima, ibadah awal tahun akan diadakan pada hari Minggu, 1 Januari 2023, jam setengah 7 dan jam 9. Hanya 2 kali ibadah, ya, untuk ibadah awal tahun, dan disertai dengan perjamuan kudus. Yang keenam, mengundang kaum pria dan wanita dalam ibadah dan perayaan Natal, PBI dan WBI, hari Sabtu 31 Desember 2022, jam 5 sore atau jam 17. Kemudian yang berikutnya, hari ini adalah minggu kedua, jadi ibadah doa dan pujian di hari Rabu besok, tanggal 14 Desember 2022, disertai dengan puasa. Yang berikutnya, minggu ini adalah minggu KPW, tetapi dalam rangka persiapan Natal, maka KPW diliburkan dan akan dimulai kembali di minggu kedua di bulan Januari. Yang kesembilan, rapat pengurus gereja dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 jam 11. Mohon seluruh pengurus bisa menyiapkan diri
bersama-sama kita akan mengevaluasi juga menyiapkan pelayanan kita. Perhatikan yang terakhir, yang nomor 10, ya, sehubungan dengan tetangga samping gereja, yaitu Bapak Sumarmo dan Ibu Indah, yang akan mengadakan hajatan pada tanggal 31 Desember sampai Januari 2023 dan menutup akses masuk Jalan Dolok Lor Raya yang depan gereja ini, ya. Oleh karena itu jemaat yang akan hadir dalam ibadah Natal PBI dan WBI dan ibadah awal tahun dimohon lewat yang dari selatan bisa masuk di Gang Bonggol Pisang. Itu di sotonya Pak Rebo, depannya bakso sobat ya. Ada gang masuk kira-kira 40 meter. Bapak Ibu belok kanan nanti sudah ketemu di perempatan dekat gereja ini. Kemudian yang dari utara bisa masuk, kalau dulu toko Mending Jaya sekarang digunakan untuk jual ban dan pelek itu. Jadi di utara sana kira-kira masuk 40 meter, nanti belok kiri, Bapak Ibu akan ketemu di samping gereja. Jadi ini akan diingatkan terus supaya Bapak Ibu tidak nanti bingung ketika akses jalan yang di depan gereja ditutup ya. Jadi untuk tanggal 31 untuk Natal PBI WBI dan tanggal 1 ketika kita bersama-sama memulai ibadah awal tahun, akses jalannya itu. Jadi lewat Gang Bonggol Pisang dan lewat gang yang ada di Mending Jaya yang dari utara. Itu kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama di lembar samping. Mari kita ikuti dengan baik, supaya kita terus bertumbuh di dalam Yesus. Untuk kegiatan-kegiatan doa seperti biasa, Selasa ada doa pagi online, kita bersama-sama akan bertemu di Zoom. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore, Rabu jangan lupa doa dan pujian disertai dengan puasa untuk Rabu depan. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka jam 4:30 sampai 5:30 di gereja. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya kita melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Kristina Damayanti, kemudian Ibu Esther Yeni Irawati, Bapak Paulus Sarmo, kemudian Ibu Karen Puk, Debita Sari Nur Pratiwi, Bapak Stefanus Glori Pramuditomo, kemudian yang terakhir Bapak Diakon Deni Krisna Pamungkas. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati dengan berkat-Nya yang melimpah. Kita akan memberikan persembahan untuk Natal, silakan yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan.
Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dalam doa dan nanti Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan menutup dalam doa berkat. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami dalam ibadah di pagi hari ini. Firman Tuhan yang terus membangun, mengingatkan kami, menguatkan kehidupan kami. Engkau rela turun ke dalam dunia karena kasih-Mu yang besar buat hidup kami. Kami ditebus, diselamatkan dari segala ikatan dosa dan kuasa iblis, dan kami memiliki kepastian kehidupan yang kekal karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho, terus diberikan kekuatan, kesehatan, dilimpahkan dengan segala berkat, kasih karunia dan kemurahan-Mu dalam hidupnya. Kami yakin dan percaya penggembalaannya, pelayanannya di tempat ini semakin bertumbuh maju buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, gereja-Mu hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang terus menolong supaya gereja-Mu terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami semakin hidup mengenal Engkau lebih dalam lagi, hidup taat setia di hadapan hadirat-Mu, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang terus dilaksanakan, khususnya di bulan-bulan Desember, terus membangun kehidupan kami secara rohani. Iman kami semakin tumbuh kuat dan teguh di dalam Yesus. Dan kami yakin dan percaya setiap kegiatan gereja terus menolong kami, membawa kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba serahkan para pemimpin kami, baik Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD diberkati oleh Tuhan, sehingga kami bersinergi, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa baru yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, setiap pergumulan-pergumulan gerejamu Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa untuk gol kehadiran 350 jiwa, persembahan 55 juta, kerinduan kami mengembangkan sekolah baik TK maupun PAUD yang dapat kami gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru diberkati, supaya kami dapat memenangkan orang-orang yang belum percaya. Hamba juga berdoa kerinduan kami Tuhan untuk mengembangkan sekolah dengan membeli tanah juga diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga terus bertumbuh dan berkembang. Kalau nanti sore akan diadakan perayaan Natal, Tuhan berkati, supaya jemaat disiapkan, diberikan cuaca yang cerah, diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu semakin tumbuh, semakin berkembang ya Tuhan. Demikian juga kalau nanti sebentar setelah ibadah yang kedua ada perayaan Natal sekolah minggu, di tempat ini diberkati, baik anak-anak maupun setiap orang tua yang hadir diberkati oleh Tuhan, bersama-sama menikmati firman Tuhan, dan kami bersukacita karena kelahiran-Mu yang telah mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit, anak Kairos, anak Theo. Hamba serahkan Ibu Trimo, Saudari Tita, Bapak Joko Pranowo, kami menyerahkan juga Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskiel Sunardi, anak Marcel, anak Devarel, ataupun di antara kami ada yang sakit, kami mohon jamahan-Mu, sehingga kami dilepaskan dari segala sakit, segala kelemahan, dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan secara sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, kesetiaan,
hidup mengasihi Tuhan, dan mereka dilimpahkan dengan segala berkat-berkat-Mu yang terus melimpah dalam setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia supaya terus aman, tentram, maju, terkendali. Para pemimpin kami, baik Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, ya Tuhan, diberikan kecakapan, diberikan kepandaian untuk mengelola, untuk memimpin negeri ini sehingga negeri ini tetap aman, tentram, damai, dan semakin maju, semakin berkembang. Situasi kondisi tetap terkendali, baik ekonomi terus tumbuh, keamanan, politik terjaga dengan baik, dan tetap berbineka tunggal ika. Segala gerakan radikal kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Jawa Tengah, kota Semarang, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang memberkati kota ini supaya kota ini terus dibangun semakin maju. Banyak orang-orang yang ada di kota Semarang bertobat, percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, berkati Bu Wali Kota dan seluruh jajarannya. Berkati juga untuk daerah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada. Kami sungguh mengucap syukur. Berkati Pak Lurah dan seluruh jajarannya, demikian juga untuk tetangga kanan kiri muka belakang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dapat membangun relasi yang indah, saling toleransi, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa kasih-Mu, untuk memberkati dalam seluruh kehidupan mereka, baik dalam membangun keluarga, diberkati dengan suasana yang indah, suasana surgawi, saling mengasihi, saling mencintai di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, sehingga keluarga-keluarga boleh terus mengiring Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melayani Tuhan. Demikian juga diberkati saat mereka usaha, jualan, membangun bisnis, diberkati oleh Tuhan. Yang bekerja diberkati. Semuanya Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada seluruh umat-Mu. Anak-anak muda, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya tumbuh menjadi anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus bertumbuh di dalam Engkau, taat setia di hadapan-Mu, dan menjadi generasi pemenang, generasi masa depan, yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di gereja ini. Berkati dalam pekerjaan, studi, kuliah, diberkati mereka semuanya. Yang saatnya berumah tangga juga diberkati, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing kehidupan saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.